sudah berada di depan layar kaca Anda, saya Kak Rose. Hari ini sudah siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Crush. Ada Daniel juga di pojok sana yang menemani kita hari ini dengan lagu-lagunya yang kadang ceria, kadang mencekam ya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang ramai diperbincangkan, menjadi sorotan publik dan banyak menuai pro dan kontra, baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia beritanya. Berita hot kali ini datang dari Amar Zoni dan Irish Bella. Pasangan yang menikah tahun 2019 ini resmi bercerai pada 1 Februari 2024 setelah Irish Bella menggugat Amar 1 November 2023, 1 bulan pasca bebasnya Amar dari penjara akibat narkoba pada kejadian Maret 2023. Namun pada 12 Desember 2023, untuk ketiga kalinya Amar kembali ditangkap atas kasus narkoba. 13 Februari lalu Amar mengajukan banding terkait alasan-alasan dalam putusan perceraian tersebut. Melalui Emil Omar, selaku kuasa hukum Irish Bella, menyampaikan pihaknya sudah memberikan memori balasan banding, salah satunya terkait nafkah anak yang diputuskan pengadilan agama sebesar 10 juta rupiah untuk 2 anak. Jika Amar tidak sanggup, maka 500 ribu per bulan pun akan diterima. Nafkah 10 juta plus biaya sekolah anak. Apabila Amar keberatan, Ibel juga memaklumi karena memang sekarang posisinya sama seperti keberatan dia di waktu di gugatan awal. Sekarang dia ditahan lagi, jadi Ibel memberikan kelonggaran lah. Netizen pun berkomentar bahwa 500 ribu hanya cukup untuk membayar wifi. Beberapa hari lalu Instagram Amar Zoni diumumkan akan dijual senilai 2 miliar. John Matias selaku kuasa hukum Amar pernah bercerita di Rumpi pada 22 Januari 2024 bahwa pasca bebas pada Oktober 2023, Amar yang baru saja berbisnis dan ditawari banyak kontrak harus kembali ditahan dan mengatakan masalah Amar saat ini pelik karena selain perceraian ada kasus pidana hingga kehilangan bapaknya yang meninggal dunia. Baik, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Ini seorang komika yang katanya dia itu termasuk komika dengan bayaran termahal sampai harus nolak-nolakin job. Astaga. Oh iya, kabar terbarunya katanya dia tuh sebenarnya rencananya mau nyalek, cuman nggak boleh sama ibunya karena takut menjadi koruptor katanya gitu. Benarkah? Kita lihat dulu profil Mongol Stress berikut ini. Roni Immanuel, artis sekaligus komika kelahiran 1978 ini memiliki nama panggung Mongol Stress terinspirasi dari tokoh Raja Mongol dalam film The Condor Heroes, dan nama Stress didapatkan karena latah saat sedang show di sebuah mall. Mongol yang pernah dijadikan pembantu karena diminta orang tuanya di Manado ini mengaku ibunya pernah dipasung neneknya sendiri lantaran telah melanggar aturan keluarga. Pemain film Comic 8 yang pernah ikut aliran sesat pada 1992 karena warisan dari ibunya ini pernah masuk penjara karena bermain judi dan menjadi asisten Dirli tahun 2006. Pria pengkoleksi mutiara yang pernah menikah dan dikaruniai 1 anak ini bercerai karena ekonominya belum mapan. Mongol yang mengaku menjadi komika dengan bayaran terbesar ini bergabung dengan partai politik namun tidak mendapat restu ibunya untuk menjadi caleg karena takut menjadi koruptor dan masuk penjara. Benarkah Mongol tetap menjadi caleg di Pilkada Sangihe? Seperti apa prediksi Mongol Stress yang meramalkan ada wabah pada peralihan ke 2025? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sudah ada Mongol. Apa kabar Mongol? Baik selalu. Ayo ampun, ini dari mutiara laut mana? Laut yang penting masih hidup, bukan laut mati. Oh iya. Baik Mongol, nih kita Google dulu ya. Oke. Ada berita apa yang akan kita bahas satu persatu tentang dirimu ketika tahu Mongol yang muncul pertama adalah set. Buka. Set. Mongol nyalek katanya gitu. Tapi aku tuh dengernya kamu emang beneran nyalek karena kamu sekarang orang partai, ya ampun. Iya, nyalek iya. Karena memang waktu kemarin sempat ditanya oleh partai dan Mongol menyatakan oke, verifikasi dan sebagainya sudah dipersiapkan. Terus? Tapi kan conclusionnya ujungnya harus ke orang tua dulu. Apa kata mama? Kita udah beli barang buat ya nyogok emak gitu kan. Oh, dibeliin apa? Biasalah. Berlian lah ya. Berlian ya kan, di satu brand gitu udah beli gelang, kalung, sama anting. Satu set? Iya, satu set. Pas kita ngasih Mi, ada berkat sadiki dari Tuhan. Maksudnya ada berkat dikit dari Tuhan. Diambil, dia lihat, ih bagus sekali. Terus Mongol langsung bilang, Mi, minta doa nih, kita mau baca calon anggota DPR RI dari Dapil Sulut. Dia langsung berdiri. Pokoknya enggak. Terus? Dia pokoknya enggak kalau jadi anggota legislatif. Tanya kenapa? Alasannya tuh biasa, takut
kena korupsi. Oh, gitu. kenapa bisa begitu? Bisa pemikirannya seperti itu? Kan saya keluarga besar. Takutnya nanti pas pelantikan tuh satu-satu muncul dengan sejarah masa lalu kecil di bawah-bawah, terus harus dikasih 5 juta, 5 juta, 5 juta, habis duit takut korupsi kata dia. Sejarah masa lalu apa nih maksudnya? Waktu kecil kan banyak orang yang bantu Mongol. Nganterin sekolah, yang inilah gendong-gendong Mongol. Nah itu kan harus disanguin satu-satu. Lah emang sekarang enggak? Kalau sekarang kan di Jakarta jauh. Jadi kalau mereka mau minta sama Mongol duit jajan, tiketnya aja udah berapa, ya kan? Tapi kalau kamu disulut, pada saat kamu apa namanya itu reses pulang ke daerah, habislah semuanya dengan proposal dan kartu kawam. Jadi akhirnya nggak jadi nih, beliau nggak setuju. Cuman Mongol sempat ngomong, Mar kalau kita jadi bupati bagaimana? Terus? Dia kayak seneng banget dan dia bilang itu Jo Mami setuju. Bedanya apa? Kan kalau bupati juga di situ-situ juga nongkrongnya. Mohon maaf, mungkin karena otak orang tua zaman dulu kan lebih bergengsi tuh jadi kepala daerah. Mungkin kan kita nggak tahu pemikiran tapi itu dikasih restu. Iya, dia waktu Mongol 2019 kan juga nyalon wali kota, restunya turun. Keterima. Jadi Mongol elektabilitas nomor 2 di waktu 2019. Kita sudah ketemu Mongol untuk jadi 02-nya, ketemu untuk yang jadi calon wali kotanya, 01-nya, terus ternyata sudah kita udah ngobrol tim dengan tim. Tapi ternyata beliau tidak disetujui oleh partainya. Hampir padahal ya. Hampir. Oke, jadi nasib si berlian satu set itu gimana? Udah nggak bisa diambil, Mak. Kalau sudah dipegang oleh beliau, kalau kita ambil kembali mungkin jadi batu. Izinnya ada 2 ya? Iya. Yang satu ditolak, yang satu diterima. Iya, jadi beliau mungkin lebih bangga kalau anaknya tuh jadi bupati. Oke, berarti karena otomatis kan kalau bupati di daerah terlihat nyata, mungkin seanggota legislatif juga terlihat nyata berkarya. Cuman mungkin menurut dia tuh pride-nya lebih tinggi. Jadi ini akhir tahun ini udah sementara persiapan verifikasi kan. Semua kebutuhannya apa gitu-gitu udah disiapin. Nanti kalau kamu bisa jadi nih bupati atau wakil bupati? Konon kabarnya kalau partaiku masuk parlemen threshold 4% tadi, kalau dia masuk berarti 01. Tapi kalau tidak berarti mungkin Mongol 02-nya. Jadi wakilnya iya, gitu. Apa-apa. Jadi kamu kalau nanti pejabat pasti dipakai itu. Ngoeng gitu. Mongol tuh agak sedikit ribet kalau seandainya saya jadi bupati, nanti ribetnya tuh di sambutan. Kenapa? Kan saya pelawak. Oh iya. Sambutan di rundown 10 menit, tahu-tahu Mongol stand up. Jadi udah begitu kalau kita serius, nah saya agak susah di muka, orang kan ingin gak cocok nih kayak serius ya kan. Gitu. Tapi kan namanya mau berkarya buat apapun kan kita tetap harus totalitas. Jadi nanti pakai akan gini-gini juga. Aksesoris otomatis harus dikurangi. Oh iya. Karena kepala daerah kalau kita pakai aksesoris kebanyakan takut juga banyak yang minta. Jadi mendingan pakai besi putih aja. Nyonya juga kan makanya pas lagi syuting aja kan. Iya. Kalau pulang kampung nggak mungkin kan? Nah, yang pakai aku nggak akan pakai adalah pada saat cuci piring. Oh iya. Benar ya, kita juga takut berubah warna di belakangnya. Oke, sekarang kita mau nanya nih. Kalau kamu udah yakin kamu akan terjun dunia politik, kita akan meminta kamu menilai dirimu sendiri. Dalam kriteria berikut ini, kamu 1 sampai 10, kamu kira-kira sudah di level berapa? Coba kita lihat daftarnya. Berapa? Yang pertama adalah, ini ada. Oke, baik. Oke, kalau untuk sisi integritas 1 sampai 10, kamu berapa integritasnya kalau kamu menilai dirimu sendiri? Saya berintegritas pasti kalau 10 terlalu sempurna. Berapa? Ya saya percaya di angka 8 karena saya sudah mengumpulkan uang untuk menjadi seorang kepala daerah. Jadi apa yang maksudnya gini, selama saya jadi stand up komedian, saya nabung, saya udah menyisihkan sepersekian harta saya untuk jadi kepala daerah. Jadi untuk berpeluang saya korupsi tidak mungkin terjadi. Insya Allah tidak terjadi. Amin. Karena memegang perintah Tuhan itu aja. Karena dan restu mamanya katanya bilang nggak mau ya. Pengendalian diri. Oh udah pasti 10. Karena saya sampai hari ini udah nggak dugem, udah nggak nakal. Saya bahkan mengharamkan dan sebagainya karena saya punya putri yang cantik. Jadi saya tidak mau hukum karma atau hukum tabur tuai terjadi. Jadi saya lebih banyak di rumah aja main game. Oke. Menerima kritikan. Saya dari 2011 jadi stand up komedian udah ribuan dikritik. Jadi kira-kira saya penguasa panggung, saya mengklaim sepihak dan sebagainya udah terima, tapi tidak sampai hari ini ya, puji Tuhan alhamdulillah aman. Aman ya. Amanah. Pas
Pasti dong. Apa yang dipercayakan oleh rakyat plus ada restu mama di belakang, everything good. Kira-kira kamu bakalan kolusi nggak? Kolusi, kebetulan saya anak tunggal, jadi saya nggak punya saudara. menang ya kan. Udah begitu, mama kandung Mongol juga udah meninggal, otomatis sudah aman terkendali. Anak umur berapa anak? 14 tahun. Oh, kan 5 tahun lagi 19 tahun. Tapi kan 5 tahun lagi beliau di Taruna Nusantara. Oh iya. Kalau 2 periode jadi berapa tuh umurnya berarti? 24. Dia kebetulan pengen jadi jenderal, otomatis nggak pulang kampung. Oh iya. aman. Nggak ada nyonya gitu, apalagi nyonya udah nikah lagi, berarti udah merdeka gitu. Nggak ada rencana, kan harus ada pendamping Kak kalau pejabat. Nanti aja. Tetapi satu hal yang pasti adalah saya hanya ingin saat ini membesarkan anakku, karena anakku kan cewek, punya cita-cita yang menurut Mongol nih saya nggak pernah kebayang. Saya pingin dia jadi dokter. Oh, ternyata dia pingin jadi jenderal. Keren sekali. Jadi dia ngikutin masuk SMP Krida, dia daftar sendiri dari SD kelas 1 sampai sekarang SMP kelas 3 juara 1 terus dapat beasiswa lagi. Jadi fokusku ke situ. Plus mama udah 83. Jadi otomatis saya harus ngurusin 2 perempuan hebat dalam hidup Mongol. Jadi kepikiran yang lain enggak. Jadi kamu yang harus Mami saya sekarang dari bulan lalu udah mulai terjadi sesuatu yang agak mengkhawatirkan. Jadi kayak anak-anak gitu. Maksudnya dia minta beli boneka yang Mongol. Ini berarti saya memang ditugaskan untuk merawat mama di masa tuanya. Karena udah mulai beli barang-barang yang menurut Mongol, kata dokternya itu udah mulai ke fase seperti kembali lagi seperti apa? Iya gitu. Ya. Oke, baiklah. Yang berikutnya, yang cara Mongol kedua. Gas. Mahal, komika mahal. Berat ya? Bener gak sih? Tapi kamu tuh sampai karena saking banyaknya ya, alhamdulillah banyak sekali tawaran, sampai kamu batasin. Yang penting segini aja lah, masuk segini cukup lah gitu per bulan. Betul. Karena begini, sebenarnya yang harga murah tuh banyak yang masuk. Yang harga murah? Iya, maksudnya yang budget, maksudnya gini, mohon maaf, maksudnya budget 10 juta, 20 juta tuh banyak yang masuk. Cuman kan Mongol juga mengingat teman-temanku yang lain. Betul. Jadi masa yang 20 juta Mongol ambil, Mongol tawarin ke mereka, ini orangnya, cek di Google-nya, kalau berkenan ambil. Jadi kamu di rate yang berapa nih? Rate yang 75 sampai 150. Oke, baiklah. Coba kita lihat ya, seperti apa sih kabarnya juga kamu tuh banyak kan yang klien-klien kamu itu dari partai politik. Benarkah? Kita lihat dulu cuplikannya. Dong, cuannya kalau untuk Jakarta dari 45 sampai 60, keluar kota 75 sampai ada 150. Tapi kalau dari sisi partai termahal bayar ke Mongol adalah partai ulang Natal partai Kalimantan Utara. Berapa? 200 lebih. Betul. Lihat kompilasinya sekarang berikut ini. Saya menyantai stand up di mana aja gue jabanin. Jangankan orang hidup, orang mati aja gue pernah stand up. Saya satu-satunya di Asia, di dunia nomor 2 stand up di orang mati. Orang meninggal, kita datang melayat, MC-nya teriak, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung, oh Tuhan, orang mati doe. Istrinya langsung ngomong, tolong hibur ya Kak Mongol, soalnya mami udah dari tadi nangis sampai pingsan-pingsan, nanti oma transfer. Entengah gue langsung, karena gue dengar kata transfer. Selesai Mongol stand up, thank you, saya Mongol stres, datang ke keluarganya, makasih ya Mongol, semoga apa yang Mongol udah, aduh bikin mami bahagia, udah ditransfer ya berkatnya. Hah? Mongol saya udah ditransfer, udah, ini buktinya 40 juta. Yang bunyinya lebih minimalis, pesek pak, itu bunyinya agak kayak kejepit-kejepit nice to meet you gitu ya kan. Tapi buat kita yang hidung pesek, coba yang hidung pesek tepuk tangan dong. Gue suka banget tuh. Kita bikin komunitas yuk, hidung pesek nasional. Tapi benar emang banyak kan partai politik, terutama di tahun politik. Ya, jadi ada kegiatan kayak Natal partai atau ulang tahun partai itu. Maksudnya begini, mereka tahu saya berpartai politik juga, tetapi mereka tahu bahwa Mongol bisa ngerem dalam hal, ya kita hanya fokus menghibur. Pada saat profesional ya, saya tidak pernah mengkritisi siapapun. Soalnya dalam hal stand up saya selalu rapi. Kalau saya diundang korporat, yang saya jadi materi adalah mami.
Oh, oke. Saya tidak pernah ngerosting yang hadir. Oke, Karena terus? saya selalu bawa mami, jadi aman terkendali. Gitu. Kalau yang undang partai? Kalau yang undang partai, saya nggak ngomongin soal partai politik, saya ngomongin tentang Indonesia aja. Oke. Dia katanya juga apa sih, gereja-gereja juga? Iya, kalau di gereja saya share tentang bagaimana caranya Tuhan baik buat Mongol. Karena maksudnya gini. Jadi sharing ya? Iya, jadi saya pingin Anda yang cantik, Anda yang mungkin lebih cakep dari Mongol, Anda yang punya orang tua, kenapa kok nggak bisa sukses? Mungkin ada something yang salah gitu. Sedangkan Mongol kan saya yatim piatu dari kecil 4 tahun. Terus saya punya mami, ini bukan orang tua kandung, orang tua angkat Mongol, tapi aku bisa berhasil karena berarti ada hal yang boleh kalian ikutin gitu dari Mongol. Gitu. Nah, ini benarkah bahwa kamu juga salah satunya ya, ingat dulu tuh zaman susah gitu. Salah satunya yang juga mendorong kamu untuk ya sekarang udah banyak berkatnya, itu adalah supaya kamu juga bisa masuk ke circle-circle yang atas-atas gitu. Kalau dulu saya bergabung, maksudnya nongki cantik. Iya, ya nongki kan? cantik. Anak selatan, which is something gitu. Ya kita dulu nongkrong, tapi setelah kesini saya cuma 4 bulanan nongkrong sesama seniman, sesama Ertong. Habis itu? Udah enggak. Kenapa? Karena kayak tertolak gitu. Hah, serius? Saya bawa mobil mahal gitu, sampai di tempat nongkrongnya, ibu-ibu lewat, dia nanya, abang orang bengkel ya? Jadi kan ini serius, ini kisah nyata nih? Kisah nyata itu beneran kisah nyata. Saya pakai mobil F lah gitu, gambar kuda warna gold, kita nyampe, Mongol mau keluar, ibu-ibu lewat, mas dari bengkel ya gitu. Atau ulang tahun salah satu pemilik TV, kita pakai mobil besar gitu, nyampe dibukain pintu, terus orang buka pintu ngomong, oh gantian sopir ya gitu. Jadi kayak ya memang nggak cocok Mongol gitu. Kamu tapi kalau mendapatkan kayak begitu gitu ya, ada jadi materi. Oh, dari materi. Tapi sesungguhnya sebagai manusia ada rasa kayak gitu nggak? Enggak, santai aja. Apa-apa. Saya dulu pernah bareng, contoh nih nongkrong bareng Gading Martin gitu sama Rafiq. Kadang dianggap asistennya. Kan kamu udah cukup terkenal, orang masih belum tahu juga. Zaman 2011-2012 kan stand up belum terlalu booming. Kalau sekarang beda dong. Kalau sekarang sih kita mau kemana aja udah ribet foto gitu. Udah Ertong asli gitu. Pulang Manado tapi butuh 5 tahun kalau Manado. Kan? Saya 2011 jadi stand up, 2015 baru diakui. Oh gitu ya? Iya. Kenapa begitu? Agak lama gitu? Agak lama karena masih ada Vero Walando lebih ganteng. Aduh berat. Saingannya masih ada Mika Tambayong. Kalah kita. Padahal ya gitulah. Ada Angelina Sondakh juga ya? Oh, mereka nyampe di bandara ada fanbase-nya. Mongol? Angelina Holik gitu. Mongol diliatin sama ibu-ibu. Oke, yang ketiga coba kita lihat Mongol. Katanya prediksi wabah 2025. Ini benar, katanya kamu waktu kamu sempat itu bergabung dalam apa itu namanya? Iya, komunitas yang sesat. tidak benar ya. Itu katanya kamu diajarin juga untuk memetakan. Iya, itu namanya mapping. Mapping. Iya, kita jadi kayak istilahnya jadi kayak orang kayak gitu ya. Enggak juga. Jadi kalau mapping itu kita mapping satu tentang kekuatan kita menguasai satu wilayah. Yang kedua adalah di daerah mana aja yang kita boleh lakuin hal-hal yang tidak baik, tanda kutip ya. Cuman kalau masalah 2025 wabah itu Mongol, karena Mongol ngebaca gitu. Dari kalau teman-teman lain kan mungkin pakai pakai kartu indigo gitu kan. Ya, indigo. Kalau Mongol tuh pakai apa? Saya agak lebih berbeda dari teman-teman yang lain gitu. Saya hanya melihat kondisi, maksudnya itu selalu ngelihat begini gitu. Nah, itu biasanya ada tanda-tanda tanda alam. Nah, saya apa yang kamu lihat? Beberapa kali tuh kayak kasus yang sepak bola itu Mongol juga ada seminggu sebelumnya. Kasus sepak bola yang mana yang Kanjuruhan. Apa yang kamu lihat? Udah terlihat akan ada begini-begini. Nah, terakhir Mongol ngomong tuh wabah 2025. Apa itu? Wabah 2025 itu Mongol melihat ke arah yang namanya las. Sakit yang berhubungan dengan hawa nafsu akan muncul di 2025. Dan itu Mongol bilangnya sih 2023, 24, 25. 25 ini puncaknya. Nah, 2023, 2000 kemarin tuh udah penyakit herpes itu yang terbaru. Nah, nanti akan makin meledak. Nah, itu bagaimana caranya untuk membentengi diri adalah setia dengan pasanganmu. Setia dengan pasangan. Nah, kamu kan bilang cara lain, kamu bisa melihat melihat tanda-tanda dari alam kan. Kalau boleh tahu tuh contohnya seperti apa yang kamu lihat tanda-tandanya? Banyak. Misalnya apa? Udara, cuaca, pohon. Maksudnya gini, kalau Mongol tuh sering tuh kayak mau kerja gitu terus hujan, bisa mintain awan nutupin matahari. Itu giring
saksi hidupnya gitu. Oh, itu kemampuan. Iya, maksudnya bukan kemampuan sih, maksudnya ya apa yang boleh mau bikin gitu. Terus kalau yang pas kamu bisa membaca itu? Mau hujan gitu, kayak kita syuting film di Tanjung Bira gitu. Kita Mongol harus tag, kalau nggak di tag, maksudnya hujan, kalau nggak di tag berarti gua lebih lagi kan. Sedangkan di film kan kalau lebih hari nggak dibayar, jadi mau tidak mau harus syuting. Oh, kamu bisa tuh? Mindahin. Mindahin bisa kamu? Kan hukumnya nggak boleh melarang hujan. Iya, jadi cuma mindahin aja. Iya, mindah. Itu kamu bisa? Bisa. Jadi nasihatnya adalah nasihat Mongol adalah satu, tetap berpegang teguh pada janji Allah, janji Tuhan, baru setia sama pasangan. Setia sama pasangan. Oke, baiklah. Ini kita masih akan ngobrol lagi sama Mongol. Ada Asya Sarah dan suaminya hadir di sini. Ya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Asya Syara, artis kelahiran 1987 ini pernah menikah dengan Syafiq Asyadi hampir 9 tahun namun bercerai pada 2021 dengan mendapat hak asuh anak. Namun anaknya justru tinggal dengan mantan suaminya dan akhir tahun 2022 lalu Asya dilaporkan ke Komnas Anak karena dituding menelantarkan anak. Perempuan yang telah 2 kali mengajukan somasi tahun lalu lantaran geram karena anak-anaknya putus sekolah saat diurus oleh mantan suaminya ini berencana mengajukan somasi ketiga dan kini anaknya tinggal di rumah neneknya dan homeschooling. Perempuan yang menikah pada 2022 dengan Fahmi Assegaf yang merupakan pemilik hotel dan pengusaha properti ini merupakan mantan tunangannya dan telah dikaruniai anak perempuan. Seperti apa kisah Asya Syara dan Fahmi Assegaf yang memilih diam-diam menikah? Dan seperti apa gaya parenting yang diterapkan Asya dan Fahmi kepada anak perempuannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Dan ini spesial ya, untuk pertama kalinya Asya hadir bersama suaminya Mas Fahmi. Terima kasih sudah hadir. Dibujuknya berapa hari berapa malam Mas? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi baru sekali nih di Rumpi. Baru sekali. Oke, kalau gitu karena baru pertama kali kita akan agak halus mainnya. Dia udah takut loh Kak. Oke, ini kita bahas artikel dulu ya. Asya Syara patuhi permintaan suami urus bisnis gitu ya. Dan tidak syuting sinetron stripping. Oh iya. Bener nggak sih dulu terus waktu sempet kan, waktu deket di awal-awal tuh, kalian pisahnya juga gara-gara kamu nggak pingin dilarang untuk syuting. Iya benar. Kok sekarang nurut? Udah. Tanduknya udah turun. Coba kita lihat ceritanya aja berikut ini. Apa pertimbanganmu sehingga kamu merasa bahwa kamu sudah siap nih gitu? Mungkin karena satu udah tahu kali ya. Udah saling tahu. Udah saling tahu. Udah saling pernah serius gitu. Udah saling pernah tahu sampai ya istilahnya ngerti gitu lah. Nah itu aja sih, chemistry itu aja sih. Lah dulu waktu nggak jadi sama dia kenapa? Karena Eka disuruh berhenti syuting kan. Sama Diana. Ya kan lagi ngetep-ngetep ceritanya dulu. Nah kalau sekarang? Kalau sekarang udah nggak boleh syuting. Emang benar dulu gitu? Iya, masa disuruh nggak usah syuting lagi. Nah, sekarang akhirnya gimana tuh akhirnya membujuk dia untuk kan tetap ya? Enggak, alhamdulillah, tapi setelah ketemu lagi, jodohnya mungkin balik lagi. Alhamdulillah berubah dengan sendirinya. Berubah dengan sendirinya, padahal permintaannya tetap sama ya? Jangan syuting stripping. Enggak, syuting sih nggak apa-apa, cuman ya lebih bagus ntar doain jadi produser aja. Amin. Emang kenapa sih kalau dia syuting kenapa? Syuting selain apa-apa, waktu. Takutnya Bang Toib kali. Nggak pulang. Enggak juga, itu kesian kalau sampai pagi. Oh capek, ada cemburu kali nggak? Enggak. Lebih kepada waktu ya? Iya. Takut capek gitu ya? Cemburu dong ya, gimana sih? Waktu kemarin dulu sempet gak jadi nikah gitu ya, patah hatinya berapa lama kamu? Udah jodoh banget. Gimana gitu? Kalau mas suaminya? Ya waktu itu sempet lama sama Asya tunangan, habis itu memang mungkin jodohnya ketemu lagi. Asya ke kiri, saya ke kanan, ketemu lagi alhamdulillah. Ketemu lagi, waktu ketemu lagi tuh ya. Gimana tuh sih rasanya gitu tuh, masih ada kayak gitu atau masih dong? Masih kan ya? Di malu-malu gitu sih. masih. Tapi kan sempet masa dia lagi berarti nggak ada lagi kali ya? Di dunia ini. Kamu mikirnya gitu? Enggak itu. Suami gimana? Iya sama, cuma maksudnya memang pada ketemu lagi pada saat itu memang alhamdulillah emang mungkin udah petunjuk jalannya Allah dan sama-sama available gitu ya. Apa ada nggak yang berubah dari Asya yang dulu sama Asya yang sekarang? Berubah dong. Jauh berubah. Apa sifat apa yang berubah? Dari sifatnya jauh berubah, terus lebih apa dia sekarang?
Lebih ke ibuannya banyak banget, terus dan lebih ke din ya, lebih ke agama ya, Masya Allah. Oh, agamanya lebih masih oke. Pernah nggak kalian lupa tanggal lahir pasangan dan hari anniversary? Setelah berikut